Set girl. Halo guys, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama adalah Aufi Krisanta Anabella. Yang kedua adalah Lisa Gustiani. Yang ketiga, Ilham Akbar Maulana. Dan yang keempat adalah Septi Pratiwi. Penerapan rangkaian kombinasional, yaitu alarm rumah tinggal. Bagaimana ya cara membuat proyek alarm rumah tinggal dengan menggunakan gerbang logika dasar? Mari kita simak videonya. Dimisalkan input A adalah pintu, B jendela, C suhu, D gerakan, di mana input berlogika 1 jika pintu terbuka, jendela terbuka, suhu tinggi dan ada gerakan. Input akan berlogika 0 jika pintu tertutup, jendela tertutup, suhu normal dan tidak ada gerakan. Untuk output, dimisalkan F1 adalah alarm, F2 adalah telepon, di mana output berlogika 1 jika alarm atau telepon berbunyi, dan output akan berlogika 0 jika alarm ataupun telepon tidak berbunyi. Di sini kami sudah menyiapkan sebuah kasus, yaitu ada suatu rumah tinggal di mana di dalamnya terdapat alarm dan telepon yang bekerja secara otomatis jika mendapatkan sebuah sinyal seperti pada kondisi berikut ini. Pada kondisi pertama, alarm dan telepon tidak akan berbunyi bila pintu tertutup, jendela tertutup, suhu normal, dan tidak ada gerakan. Di sini kami sudah menyiapkan animasi menggunakan aplikasi Minecraft, di mana jika pintu tertutup, jendela tertutup, suhu normal, dan tidak ada gerakan, maka alarm dan telepon tidak akan berbunyi. Pada kondisi kedua, alarm dan telepon akan berbunyi bila pintu terbuka, jendela terbuka, suhu tinggi, dan ada gerakan. Pada animasi kedua menggunakan Minecraft, yaitu jika pintu terbuka, jendela terbuka, suhu tinggi, dan ada gerakan, maka alarm dan telepon akan berbunyi. Pada kondisi ketiga, alarm tidak berbunyi, sedangkan telepon berbunyi bila pintu tertutup, jendela tertutup, suhu normal, dan ada gerakan. Untuk animasi ketiga, yaitu pintu tertutup, jendela tertutup, suhu normal, namun ada gerakan, maka alarm akan mati dan telepon akan berbunyi. Bisa kita lihat pada animasi di atas. Penyelesaian kasus. Di sini kami sudah menyiapkan tabel kebenaran, di mana pada tabel tersebut alarm akan berbunyi jika salah satu syarat atau lebih terpenuhi, tetapi alarm akan mati jika syarat yang terpenuhi hanya ada gerakan. Kemudian untuk telepon akan berbunyi jika salah satu syarat atau lebih terpenuhi, dan alarm dan telepon tidak akan berbunyi jika tidak ada salah satu syarat atau lebih yang terpenuhi. Nah, dari tabel kebenaran tadi didapatkan persamaan boolean, yaitu dengan menggunakan metode POS atau Product of Sum, yaitu mengambil persamaan boolean yang outputnya berlogika 0, sehingga didapatkan persamaan X sama dengan A plus B plus C plus D. Ini adalah gambar rangkaian POS dari persamaan tadi.
Kemudian untuk persamaan kedua, yaitu persamaan konversi rangkaian menggunakan metode POS atau Product of Sum ke gerbang NAND, di mana hasil akhirnya yang mulanya penjumlahan akan menjadi perkalian dan akan dinotkan karena prinsip gerbang NAND yaitu campuran antara gerbang AND dan gerbang NOT. Berikut ini merupakan gambar rangkaian konversi ke gerbang NAND. Nah, kami akan mensimulasikan rangkaian yang sudah dibuat tadi dengan menggunakan aplikasi Circuit Wizard dan juga Proteus. Di sini, kami mengambil 5 sampel, di mana pada kondisi 0000, maka alarm dan telepon akan mati. Pada kondisi 2, yaitu 1100, maka alarm dan telepon akan berbunyi. Pada kondisi ketiga, 0001, maka alarm akan mati dan telepon akan berbunyi. Pada kondisi keempat, 0011, maka alarm dan telepon akan berbunyi. Dan pada kondisi kelima, 1111, maka alarm dan telepon akan berbunyi. Pada kondisi pertama yaitu 0000, alarm dan telepon tidak berbunyi. Kemudian pada kondisi kedua 0011, alarm dan telepon akan berbunyi. Kemudian pada kondisi 0001, alarm akan mati dan telepon akan berbunyi. Kemudian pada kondisi 1100, maka alarm dan telepon akan berbunyi. Selanjutnya pada kondisi 1111, alarm dan telepon akan berbunyi. Dan yang kedua adalah simulasi rangkaian konversi ke gerbang NAND pada aplikasi Proteus. Yang pertama pada kondisi 0000, maka alarm dan telepon akan mati. Selanjutnya pada kondisi kedua yaitu 1100, maka alarm dan telepon akan berbunyi. Dan pada kondisi ketiga yaitu 0001, maka alarm akan mati dan telepon akan berbunyi. Selanjutnya pada kondisi keempat yaitu 0011, maka alarm dan telepon akan berbunyi. Dan pada kondisi terakhir yaitu 1111, maka alarm dan telepon akan berbunyi. Selanjutnya ini adalah rangkaian POS atau Product of Sum. Bisa kita lihat pada kondisi 0000. Alarm dan telepon tidak berbunyi. Kemudian pada kondisi 1100, alarm dan telepon akan berbunyi. Kemudian pada kondisi 0001, alarm akan mati dan telepon akan berbunyi. Kemudian pada kondisi 0011, alarm dan telepon akan berbunyi. Dan pada kondisi terakhir 1111, alarm dan telepon akan berbunyi. Sini adalah rangkaian konversi ke gerbang NAND. Bisa kita lihat pada kondisi 0000, alarm dan telepon tidak berbunyi. Kemudian pada kondisi 1100, alarm dan telepon akan berbunyi. Kemudian pada kondisi 0001,
alarm akan mati dan telepon akan berbunyi. Kemudian pada kondisi 0011, telepon dan alarm akan berbunyi. Kemudian pada kondisi terakhir yaitu 1111, alarm dan telepon akan berbunyi. Jadi, dapat kami simpulkan bahwa alarm rumah tinggal yang kami buat dapat bekerja secara otomatis jika sesuai dengan kondisi berikut. 1. Alarm dan telepon tidak akan berbunyi jika tidak ada syarat yang terpenuhi, yaitu pada kondisi pintu tertutup, jendela tertutup, suhu normal, dan tidak ada gerakan. Kedua, alarm akan berbunyi jika salah satu atau lebih syarat yang terpenuhi, kecuali hanya ada gerakan di dalam rumah, maka alarm akan mati dan telepon akan berbunyi. Ketiga, telepon akan berbunyi jika salah satu syarat atau lebih terpenuhi. Untuk membuat rancangan proyek alarm rumah tinggal, kami menggunakan aplikasi Circuit Wizard, Proteus, dan juga game Minecraft.